Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kijamania. Jumpa lagi dengan saya Ferry di Ferry Binjai Bekam ya. Pada video kali ini saya akan menayangkan wawancara saya dengan seorang pemikat mulai Batu Bahoro, langsung dari Batu Kata Bahoro ya. Beliau adalah Bang Junaidi. Beliau udah lama pemikat dan sekarang juga menangkatkan murai batu. Mungkin banyak Kijamania yang telah kenal dengan beliau, karena udah lama juga pemikat murai batu. Mungkin banyak Kijamania juga yang sudah punya atau memiliki murai batu hasil tangkapan Bang Junaidi ini ya. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Bang Junaidi bagaimana keadaan murai batu Bahoro dulu dan sekarang, berapa harganya, bagaimana pengalamannya waktu Bang Junaidi mikat di murai batu di hutan ya. Istilahnya bisa menjadi wawasan referensi ya untuk Kijamania, menambah wawasan tentang murai batu Bahoro. Jangan bilang para Kijamania mengetahui keadaan murai batu Bahoro sekarang di hutannya kalau Kijamania belum melihat atau menonton video ini sampai habis ya. Banyak istilahnya informasi-informasi yang akan kita tanyakan. Oke lah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe tidak bayar. Dan untuk terus dapat berlangsungnya video ini, memberi semangat pada kami untuk membuat video-video lainnya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar para Kijamania tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru, sehingga dapat langsung lihat apa yang saya buat. Oke, langsung ya kita ke rumah Bang Junaidi untuk wawancara. Oke lah para Kijamania, sekarang kita udah bersama Bang Junaidi di rumah Bang Junaidi ya, di Batu Kata Bahoro Langkat. Bang Junaidi ini adalah pemikat sekaligus penangkar. Udah lama beliau berkecimpung sebagai pemikat. Mungkin udah lama Bang ya. Dari tahun berapa Bang? Tahun mungkin 2004 atau 2003 lupa. Dari 2004 atau 2003 Bang Junaidi ini udah terjun mikat murai batu. Mungkin di sini memang dekat ya, rumah Bang Junaidi langsung berbatasan dengan hutan Bahoro Bang ya. Hutan Bahoro, jadi kemungkinan di sini dulu masih banyak kali ya. Kira-kira kalau dulu waktu abang mikat dulu masih banyak sini Bang ya murai batu Bang ya? Banyak lah, bisa dapat 16-17 pasang Satu hari. minimal 5-7 hari di hutan. 5 atau 7 hari, 5 sampai 7 hari di hutan bisa dapat 16 ekor murai batu yang bisa diambil dari hutan Bahoro ya. Memang real ori murai batu Bahoro. Mungkin sekarang susah kali lah. Kalau dibanding sekarang mungkin udah payah Bang ya. Wah, udah kenangan. Jadi biar tahu ya Kijamania ya, yang selama ini bertanya, selama ini ingin mengetahui bagaimana keadaan murai batu Bahoro yang asli di tempatnya. Jadi ini kita udah dengar keterangan dari Bang Junaidi. Mungkin kalau dulu 5 atau 7 hari bisa dapat 16 ekor. Sekarang 1 hari pun 1 ekor pun payah seperti mimpi. Tapi memang masih ada, belum punah. Ya. Masih ada, belum punah. Cuman memang ya
sulit. Makanya itu yang membuat murai batu bahoro itu harganya pun lebih mahal. Jadi Bang Junaidi ini pun berinisiatif ingin mengembangkan murai batu bahoro supaya murai batu bahoro ini jangan menjadikan sebuah legenda. Jadi sebuah legenda tapi tetap masih ada, sehingga anak cucu kita nanti masih bisa tahu mana yang namanya murai batu bahoro. Walaupun istilahnya udah sulit, tapi kalau di Tanggaran masih bisa kita cari, masih bisa kita lihat yang mana yang betul-betul oli bahoro. Jadi kalau Kicau Mania kira-kira penasaran, ingin mengetahui bentuk-bentuk atau murai batu bahoro tuh, bisa datang berkunjung ke rumah Bang Junaidi. Di sini ada berapa pasang ya, jadi bisa langsung tengok ciri-cirinya bagaimana. Kira-kira ada nggak Bang pengalaman waktu di nikah itu suka dukanya? Wah, banyak lah. Banyak ya. Namanya belasan tahun di hutan, nyasar lah, nggak makan lah. Sampai nyasar, sampai nggak makan juga. Tapi itulah pengalaman yang sangat indah, diceritakan untuk anak-anak penerus. Jadi bahwasanya pernah sampai kesasar untuk mencari murai batu bahoro, karena memang hutannya luas banget. Iya. Kira-kira yang menurut abang yang paling bagus dari mana tuh Bang, murai batu bahoro ini? Sebetulnya kalau burung bahoro ini bisa dibilang manapun bagusnya, cuman kalau dia body super, nah itu badan rata-rata itu dari Sungai Berkail, Sungai Sembelang, Sungai Tambang, Sungai Musam. Itu yang body super Bang ya? Iya. Ya, lain kalau Marike lebih kecil. Beda dia Bang ya? Iya, beda. Mungkin gayanya pun beda ya Bang, Marike sama bahoro ya? Iya. Kira-kira bedanya di mana Bang? Kira-kira selain di body? Kalau sebetulnya di body aja yang beda. Kalau enggak, ya kalau suara apa itu sama aja. Sama ya? Iya. Karena ada orang yang bilang bahwasanya kalau Marike ini lebih mengkristal, karena lebih, kalau bahoro lebih ngebas. Nah itu macam mana tuh Bang? Sebetulnya gini aja, sama-sama aja itu. Jumpa nanti yang pas oke, ya oke gitu. Oh gitu Bang. Enggak sama-sama aja, cuman dia kalahnya di body. Itu ya. Iya. Bahwasanya kalau vektornya semua sama Bang ya. Sama. Bahoro, Marike sama. Cuman kalau di bodinya mungkin lebih kecil Bang ya. Iya. Kalau waktu Abang minggat ini lagi Bang, banyak yang tanyakan ya oleh Kicau Mania ya. Kira-kira ciri murai batu bahoro itu macam mana Bang? Itu kan dijelaskan secara omongan susah itu. Iya ya. Apalagi sekarang kan kayaknya ini murai bahoro katanya sama-sama bening. Iya ya. Langsung aja lah. Kalau mau nengok langsung sini bisa dijelaskan gitu. Gitu, Kalau Bang. secara omongan susah itu Bang. Susah ya. Susah. Jadi istilahnya karena sekarang kan banyak burung impor masuk tuh Bang. Kadang-kadang pada Kicau Mania kepingin tahu gitu. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ciri-ciri murai batu bahoro. Kadang-kadang ada juga katanya, dibawa kemari, gitu. Jadi itu yang kadang-kadang buat rancu. Jadi kalau Kicau Mania yang ingin mengetahui langsung kemari, cerita-cerita sama Bang Junaidi. Kira-kira ada nggak Bang sedikit yang ciri-cirinya lah Bang? Sedikit aja yang kira-kira bisa menjadi ciri khas murai batu bahoro. Mana yang bilangnya? Yang paling istilahnya spesifik bahwasanya memang itu bahoro. Iya. Susah itu diomongin susah. Susah ya. Kalau dengan pola ekor macam mana Bang? Ya. Kalau pola ekor, kadang-kadang ada yang bilang ngepe, ada yang ngowe. Itu jadi pedoman nggak kira-kira? Kalau pola ekor nggak bisa jadi pedoman karena pernah juga dulu saya dapat cuma 2 ekor putihnya 2 lay.
Yang lain hitam. lainnya hitam. Hmm. Jadi itu makanya kalau pola ekor nggak bisa dijelasin. Ya. Jadi oke ya perkembangannya ya. Kalau masalah pola ekor, yang katanya ngepi, yang katanya ngewi, tapi kalau Bang Junaid ini bilang bahwasanya tidak menjadi patokan karena pernah saat itu dapat yang putihnya tok cuma 2 Bang ya, Iya. yang lainnya hitam semua Bang ya. Pernah. Makanya kadang-kadang itu yang diributkan oleh Kikemania ya, masalah pola ekor. Jadi yang jelasnya kalau kita memang mau cari murai batu bahoro, cari penangkaran yang betul-betul recommended ya, yang jadi rekomendasi. Dicari dulu informasi masalah penangkarannya, baru apabila kita yakin baru bisa kita pesan, jangan kata-katanya aja ya. Seperti tempat Bang Junaid ini ya, ini memang ori murai batu bahoro hutan semua. Jadi jaminan dunia akhirat itu kata Bang Junaid tadi. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Walaupun kita nangkap sendiri, makanya kita berani ngomong gitu kan gitu. Tangkap sendiri. Jadi yang ditangkarkan ini adalah real hasil tangkapan sendiri, tangkapan Bang Junaid, makanya berani menjamin dunia dan akhirat. Jadi tidak diragukan lagi. Itu yang terbaik ya Bang, dimasukkan ke penangkaran Bang ya. Sama. Jadi ini sekarang nih Bang, lagi marak-maraknya nih Bang, yang istilahnya binatang buas Bang ya. Iya. Ini sekarang lagi marak-maraknya, lagi gawat-gawatnya Bang ya. Makanya udah lama nggak makan Bang? Iya, saya ke hutan udah bergeser 1,5 tahun ada. Udah lama memang. Lantaran burung udah susah kan. Udah susah. Ya. Udah jarang lah, nggak pernah lagi burung hutan. Sekarang Bang Junaid memang udah jarang ke hutan karena memang pun ya, pertama ya banyak, kalau sekarang ini banyak binatang buas berkeliaran, udah gitu memang udah susah. Jadi Bang Junaid sekarang fokus ke penangkaran, mengembangbiakan, melestarikan agar murai batu bahoro ini tidak punah. Jadi kalau waktu itu kira-kira harga burung murai batu itu berapa Bang? Waktu dulu lah. Nah, kita kita balik lah. Dulu masih harga 750.000 yang jantan. Itu nggak ada ekor panjang, nggak ada ekor pendek. 750.000. Iya. Itulah ya. Jualnya pun susah. Dulu harga murai batu cuma 750.000. Dengan catatan juga bahwasanya jualnya pun susah. Iya. Nggak ada yang pasti mau beli. Tidak ada pasti yang mau beli. Mungkin itu sama dengan kayak kacer sekarang Bang ya. Iya. Mungkin kacer pun sekarang ya, karena sini masih banyak di hutan-hutan di sawit-sawitan, mungkin harganya pun masih belum tinggi. Iya. Mungkin suatu saat kacer juga bisa seperti murai batu bahoro, seperti murai batu bahoro ya. Tapi kalau betina udah nggak laku, memang nggak laku dulu waktu pertama ikat. betina nggak laku Bang ya. Nggak laku, kami dapat kami lepas itu. Betina pada saat itu tidak laku, dapat dilepas karena pada saat itu tidak laku. Jadi diambil jantannya aja karena memang dibutuhkan, memang pada saat itu pun ya jantannya pun juga tidak laku, apalagi betinanya kan gitu. Jualnya pun susah kan gitu. Beda sama sekarang Bang ya. Kalau sekarang itu betina udah harga 4 juta, 5 juta yang baru dapat. Betina aja harganya udah 4 juta, 5 juta. Real ori hutan bahoro. Iya. Barangnya udah susah. Barang pun udah susah. Itulah mana tahu ada yang penasaran dengan harga murai betina bahoro. Kalau jantannya kira-kira berapa tuh Bang harga Bang? Tergantung spek juga. Spek ya. Ekor panjang, bodi kasar, ya dia udah di atas 15 lah. Di atas 15, di atas 15. Cukup perih dan cukup lumayan. Bukan istilahnya berbanding terbalik dengan sebelumnya.
Yang dulunya 750.000 dulu ya. Nah, ori hutan Bahoro sekarang udah 15 juta. Nah, jadi kicauannya yang kepingin memiliki murai batu Bahoro ori hutan, siap-siapkan minimal 15 juta. Nah, Barang belum tentu ada. dan barangnya juga belum tentu ada. Nah, karena memang sulit ya. Kalaupun apa, kita paling ambil dari penangkaran-penangkaran yang di sini bang ya. Betul. Mungkin dulu masih gampang ada penangkaran-penangkaran di sini yang istilahnya ada simpenan, Iya. simpenan murai batu hutan. Entah rawatannya mau dijual. Rawatan lama mau dijual. Itulah baru kita bisa dapat. Tapi Ya. kalau baru dapat itu wah udah susah kali. Susah banget kalau baru dapat susah. Susah. Karena memang murai batu Bahoro ini seperti macam mana dibilang ya. Kalau dibandingkan murai-murai batu yang lain, murai batu Bahoro ini udah merupakan sebuah legenda. Mungkin dulu-dulunya ada cerita yang membuat murai batu Bahoro ini menjadi legenda, sehingga banyak murai kicauania berburu murai batu Bahoro ori, sehingga membuat harganya pun makin melonjak. Di samping memang sekarang sulit dicari. Kalau sekarang udah, kalau dulu di sini banyak nih bang ya. Iya banyak. Oh. Ya pulang-pulang hari kita kalau ngambil 2 pasang bisa. Masih nampak bang ya. Ya pastinya kalau ngambil 1 pasang, kalau untuk rawatan sendiri, insya Allah pasti dapat. Dapat bang ya. Iya. Kalau pulang hari itu. Kalau pulang hari masih dapat kok dulu. Iya. Dulu kalau apa, kira-kira waktu kita dapat tuh buangnya kemana bang kira-kira? Ada yang nampung tuh bang ya? Kalau dulu belum ada. Belum ada. Tunggu pesanan orang, kalau ada yang minta murai batu, baru kita pergi ke hutan. Tapi seperti itu ya, bahwasanya belum booming, belum murai batu ini belum seperti sekarang ya. Jadi nunggu pesanan orang, atau dapat pun ditaruhkan di toko burung bulu, karena memang belum ada yang enggak seperti sekarang dicari murai batu Bahoro dicari. Kira-kira ada nggak bang pengalaman waktu mikat tuh yang kira-kira yang membuat istilahnya menjadi kenangan tersendiri waktu mikat, atau waktu itu ketemu sama binatang buas? Macam lah namanya di hutan tua ya, di tempatnya. Kalau kayak jumpa gajah, harimau, dulu sering. Jumpa gajah dan harimau. Coba bayangkan gitu mania. Itu bikin mahalnya murai batu Bahoro. Tantangannya gajah sama harimau. Kalau kira-kira yang istilahnya yang halus-halus gitu bang? Yang halus-halus. Halus atau apa? Karena kan memang kan di hutan gitu belum bang ya. Nggak pernah. Mungkin udah ada syaratnya gitu bang ya. Masuk ke dalam. Karena nggak sembarangan ya masuk hutan tanpa permisi. Itu pun bisa pernah kesasar juga bang ya. Pernah kesasar 1 hari 1 malam nggak makan, pernah. 1 hari 1 malam di hutan tidak makan, karena kesasar. Salah perhitungan dengan stok ya bang ya. Karena kesasar tadi bahan makanan pun habis, jadi sempat tidak makan juga. Jadi sekarang udah fokus ke penangkaran bang ya. Iya, siap. Jadi sekarang lah kita coba fokus dulu ke penangkaran. Nah, sekarang ada 4 pasang bang ya. Iya. Ya semoga bisa bertambah terus bang. Karena memang nampaknya murai batu Bahoro ini dicari. Memang udah, makanya sering di media sosial tuh ya asik meributkan masalah murai batu Bahoro, yang ciri-cirinya, yang pola ekornya, dan setiap orang punya persepsi masing-masing, punya persepsi jawaban masing-masing, sehingga kalau udah tengok di medsos sering jadi perdebatan karena persepsinya udah beda-beda masing-masing orang. Mungkin
si A miara model seperti ini, si B miara model seperti ini. Nah, diketemukan, bakal tidak ketemu persepsinya. Karena macam-macam bagian model bang ya. Macam-macam. Beda-beda dia nanti yang nangkap, yang inti yang pastinya penangkap lah. Yang tahu bang ya. Iya. Jadi yang nangkap, yang tahu, yang istilahnya betul-betul tahu tangkapannya langsung. Kalau Bang Junaidi memang tahu ya, mau batu bawah dan tangkapnya langsung ditangkapkan. Kira-kira kalau kirim ke Jawa macam mana Bu? Kemana? Dikirim ke Jawa? Pernah? Wah, udah sering lah dulu. Ke Jawa ya? Iya. Udah sering. Banyak udah sering kirim ke Jawa juga. Lantaran kita dulu pun belum pernah kepikiran untuk ternak, ya dapat jual gitu. Lantaran sekarang udah susah kali dapat satu sipan. Nah, ya untuk coba-coba untuk ternak. Ya pada saat itu Bang Junaidi belum berternak ya, jadi begitu dapat dikirim. Jadi mungkin yang dari Jawa, dari Pulau Jawa mungkin udah banyak kenal Bang Junaidi, mungkin banyak yang udah pesan juga dulu, mungkin barangnya masih ada di rumah para kecamatan yang di Jawa ya. Nah, karena memang Bang Junaidi juga kirim ke Jawa bang ya. Sekarang udah 1,5 tahun mau fokus di penangkaran. Jadi 4 pasang ini kira-kira sebulan tuh bisa berapa menghasilkan trotolan bang? Sebulan alhamdulillah kalau dapat 3, 4 gitu untuk satu kandang. Satu kandang bang ya? Ya. Udah banyak yang ingin bang ya. daftar antri. Jadi temannya yang mau trotolan dari Bang Junaidi yang memang ori hutan ya, nanti bisa tengok di video di akhir ini, akan kita kasih nomor HP-nya, akun Facebook-nya, atau mau bincang-bincang langsung sama Bang Junaidi, bisa langsung mengunjungi abang bang ya. Kira-kira kalau untuk anak trotolannya berapa harganya bang? Variasi dia. Variasi bang ya. 4 juta, 5, 6 variasi. Tergantung induknya gitu bang ya. Iya, siap. Berarti kalau seandainya memang Kicemania mau memiliki trotolan yang ori hutan, anak-anaknya dari Bang Junaidi paling enggak minimal menyiapkan 4 juta bang ya. 4 juta itu harus disiapkan. Jadi 4 juta, sejuta sampai 6 juta gitu bang ya. Karena memang ori ya, ori jamin indukannya asli hutan Bahorok. Dan itu juga udah pilihan-pilihan ya, karena yang pilihan bang yang masukkan bang ya. Ya jadi yang bagus masukkan, bagus masukkan. Jadi istilahnya yang terbaik lah yang dimasukkan ke dalam tangkaran Bang Junaidi. Mungkin itu aja lah Pak. Dan bincang-bincang. Kami kemarin ini bersama keluarga ya, dan alhamdulillah terima kasih bang atas sambutannya yang cukup istilahnya keluarganya cukup besar. Istilahnya udah seperti saudara sendiri penyambutannya, sehingga kami tuh rasanya nggak mau pulang gitu. Kepikir di sini gitu, apalagi disiapkan langsung di sini pas musim durian ya. Udah disiapkan Bang Junaidi langsung. Habis ini tinggal makan durian. Dan saya pun minta maaf bang, mantau ada istilah tinggal laku kami yang kurang pas lah. Ya, namanya bawa anak-anak juga. Kepingin dia main kemari, selama ini dengar batu kata gitu, makanya baru sampai sekarang mereka ikut. Oke ya Kicemania ya, kalau memang ingin memiliki murai batu ori Bahorok, pastikan benar-benar penangkarannya, jangan hanya katanya, cari dulu informasi. Jadi biar benar-benar dapat yang ori Bahorok.
Jadi jangan cuma kata-katanya, jangan cuma oh sipolan. Udah gitu nanti nih ya, kalau mau bincang-bincang ada Facebooknya juga ya, kalau mau mengetahui lagi tentang Bang Junaidi ya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Paling penting subscribe-nya ya, agar channel kita ini bisa berkembang untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan membahas masalah murai batu Bahoro. Yang ingin mengetahui murai batu Bahoro, bisa kita tampilkan nanti video-videonya, sehingga lebih mengetahui. Oke ya, sekian dan terima kasih. Salam Pitomania. Itu tadi wawancara saya dengan Bang Junaidi. Mungkin banyak ilmu atau banyak pengalaman Bang Junaidi, dan mudah-mudahan wawasan kita ya tentang keadaan murai batu Bahoro. Berapa harga yang harus disiapkan pada Kecamania untuk memiliki murai batu ori hutan Bahoro. Dan berapa dana yang harus siapkan untuk memiliki trotolan dari Bang Junaidi. Dan masalah pola ekor ya, mungkin sudah tahu apa yang dibilang tadi dengan beliau, juga ciri-ciri ya. Mungkin beliau tidak mau menyebutkan, jadi kita langsung menghubungi aja Bang Junaidi untuk mengetahui ciri-cirinya ya. Mungkin untuk tidak terjadi polemik di antara Kecamania. Jadi ya kita memaklumin dan kita tidak bisa maksa. Ya demikianlah video ini ya saya buat. Semoga dapat menambah wawasan tentang keadaan murai batu Bahoro di habitat langsung di Bahoro ya. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, sehingga channel ini biar terus berkembang untuk membagi ilmu, pengalaman, dan berbagi wawasan tentang keadaan murai batu Bahoro. Demikian ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pitomania.